Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksarul Fikri Haryono selaku konselor psikologi di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya akan membahas topik tentang apa yang disebut post power syndrome. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, post power syndrome ini sebuah sindrom yang menimpa orang-orang yang awalnya ini aktif, tapi lama-kelamaan menjadi yang nggak aktif lagi. Biasanya post power syndrome ini dialami mereka yang masuk ke masa pensiun. Mereka yang masuk ke masa pensiun dan nggak siap kalau mereka ini pensiun, mereka akan cenderung kena post power syndrome. Nah, biasanya ini diperparah buat mereka yang punya jabatan ketika bekerja. Kenapa? Karena nggak cuma kehilangan rutinitas mereka yang awalnya sibuk ketika pensiun udah nggak ngapa-ngapain lagi. Ditambah lagi bagi mereka yang punya jabatan, mereka juga kehilangan prestis, mereka kehilangan status sosial, bahkan yang terakhir mereka juga kehilangan wewenang buat ngatur bawahan-bawahannya. Ketika orang ini pensiun dan nggak menyiapkan persiapan tentang apa sih yang akan dilakukan setelah pensiun, maka mereka akan cenderung nggak bisa menerima dengan kondisi ini. Akibatnya ketika mereka pensiun, ya kegiatan mereka hanya di rumah saja, mereka menjadi orang biasa yang tidak punya kegiatan dan pastinya mereka bingung mau ngapain. Itu sih yang memang dialami bagi mereka yang belum siap dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan ketika pensiun. Nah, sekilas itu sih soal post power syndrome. Terus gimana dong ciri-cirinya? Jangan-jangan salah satu dari kita juga kena post power syndrome nih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk post power syndrome ini ada dua gejala secara umum. Yang pertama gejala secara fisik, yaitu kalau dilihat dari mata itu biasanya kelihatan layu, kelihatan sayu dan kurang bersemangat. Itu juga terlihat dari postur dan kondisi tubuh yang kayaknya seperti tidak segar ketika dilihat. Nah, dampaknya adalah ketika post power syndrome ini menunjukkan gejala fisiknya, biasanya orang-orang ini lebih gampang kena penyakit, khususnya setelah pensiun ya. Jadi yang ketika sebelum pensiun ini orangnya bisa dibilang sangat-sangat sehat dan bugar, ketika pensiun mereka jadi gampang sakit dan terlihat lemas. Nah, untuk gejala fisik tadi kan udah lanjut ke gejala psikis, yaitu terkait dengan perasaan. Nah, biasanya perasaan atau kondisi psikologis mereka yang kena post power syndrome ini lebih sensitif atau lebih mudah tersinggung, bahkan pada hal-hal yang bisa kita lihat dan bisa kita anggap itu hal yang sepele. Misal ketika ayah teman saya yang pensiunan PNS di Kabupaten Semarang, sebelum pensiun bisa dibilang beliau adalah orang yang sangat-sangat baik dan ramah kepada keluarga. Tapi ketika setelah pensiun, bahkan ketika anaknya ini tidak meletakkan alat makan pada tempatnya, ayahnya bisa marah hebat. Beruntungnya ketika marah-marah ini hanya berupa verbal, karena pada kebanyakan kasus pun bentuk emosi negatif dari orang-orang yang mengalami post power syndrome ini sampai ke fisik, yaitu ke menyakiti anggota keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ketika tadi ada contoh gejala psikis yang cenderung meledak-ledak atau marah-marah, ada juga gejala post power syndrome yang sebaliknya, yaitu individu itu atau orang yang pensiun ini malah menjadi orang yang pemalu. Ciri-cirinya bisa dilihat orang itu jadi menarik diri dari lingkungan, malu ketika bertemu orang-orang karena alasan mereka karena saya sudah pensiun. Itu mungkin terjadi di sekitar teman-teman atau di sekitar kita semua. Nah, dari gejala-gejala yang timbul, sebenarnya permasalahannya adalah mereka ini nggak tahu kalau mereka sebenarnya kena post power syndrome, yang merasa justru orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita bantu supaya mereka nggak lebih parah Lalu gimana dong cara kita membantu orang-orang yang kena post power syndrome? Atau jangan-jangan kita sendiri pun sedang kena post power syndrome ketika para pemirsa yang menyaksikan ini kebetulan ketika sudah masuk ke masa pensiun. Sebenarnya ada cara yang sederhana yang bisa kita lihat. Itu sebenarnya mudah sekali kalau dilihat, tetapi
dampaknya sangat-sangat besar buat kita semua, bahkan nggak cuma dalam hal post power syndrome, yaitu kita sebut dengan istilah legowo. Nah, legowo ini kalau di bahasa Indonesia kan itu kan lebih ke pasrah dan menerima keadaan. Nah, menerima yang seperti apa sih yang kita maksud dalam post power syndrome ini? Yaitu menerima ketika ya kita memang masuk ke masa pensiun, kita memang sudah nggak aktif lagi untuk bekerja, kita sudah nggak bisa melakukan tugas-tugas yang bisa kita lakukan secara rutin sebelumnya, kita sudah nggak punya bawahan lagi, kita sudah nggak mendapatkan gaji lagi. Kenapa sesimpel harus legowo? Hal ini sangat-sangat mudah sekali ketika dilakukan. Kenapa sih kita harus legowo? Ya, alih-alih kita harus meratapi apa yang udah kita lewatkan, yaitu masa-masa bekerja, kenapa sih nggak kita coba melihat sisi positif dari kondisi pensiun ini? Misal ketika rekan-rekan semua ini pensiun, pasti dong lebih punya banyak waktu untuk bersantai dan beristirahat di rumah, yang awalnya harus berangkat pagi pulang sore, dan bahkan ketika akhir pekan pun harus bekerja. Ketika pensiun semuanya sudah tidak ada, rekan-rekan semua bisa bersantai ketika rekan-rekan mau. Mereka yang sedang masuk ke masa pensiun juga bisa menikmati dengan keluarga yang awalnya ketika harus menunggu liburan di akhir pekan atau di cuti-cuti atau libur-libur nasional, ketika sudah pensiun, nah kan malah enak nih bisa tinggal pilih hari. Pun ketika keluarga yang lain sedang sibuk atau sedang beraktivitas yang lain, dengan masa-masa pensiun ini kan sangat-sangat mungkin kita bisa menyalurkan hobi yang terhambat ketika kita bekerja. Misal ketika ada yang hobi berkebun, ada yang hobi bertani, bahkan memilih untuk memancing. Nah, itu bisa dilakukan kapan saja. Kenapa? Karena sudah tidak ada tanggungan untuk bekerja lagi. Nah, itu yang bisa kita lakuin ketika kita masuk ke masa pensiun dan nggak pengen kena post power syndrome. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, ketika post power kita mengalami post power syndrome, kita itu tidak merasakan loh, tapi yang merasakan orang-orang di sekitar kita, merasa tidak nyaman dan mungkin juga terganggu. Nah, bagi kalian nih yang masih muda dan mungkin juga punya anggota keluarga yang kena post power syndrome, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan, yaitu lakukan mereka seperti biasa saja, lalu layani mereka kalau mereka butuh apapun, dan yang paling penting adalah pahami kalau mereka ini sedang berada di kondisi yang tidak menyenangkan, sehingga ketika mereka tidak menyenangkan dan kalian sebagai orang terdekat mereka pun juga tidak memberikan hal yang membuat mereka nyaman, siapa lagi yang akan membuat mereka nyaman? Saya rasa sedikit yang sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan melalui kolom komentar atau melalui message di kantor kami. Selamat siang dan